Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal kupas tuntas gimana caranya membangun aset digital yang benar-benar solid dan permanen lewat arsitektur SEO modern. Kalau Anda sering pusing mikirin aturan mesin pencari yang terus berubah, tenang saja. Panduan ini bakal bikin semuanya jauh lebih jelas. Kita nggak lagi bicara soal trik-trik murahan ya, kita bicara soal membangun fondasi bisnis jangka panjang. Nah, perumpamannya kira-kira begini. Sebagai pengelola aset digital, Anda itu ibarat arsitek yang dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, Anda membangun gedung pencakar langit pakai metode Whitehead SEO. Ini butuh waktu, fondasinya harus kuat sesuai standar Google, tapi hasilnya tahan banting. Pilihan kedua, Anda membangun istana pasir pakai taktik Black Hat. Ya memang sih kelihatan cepat naik dan dapat hasil instan. Tapi bayangkan saja, satu ombak pembaruan algoritma de-indexing dari Google datang, dan seluruh bisnis Anda bisa rata dengan tanah tanpa sisa. Oke, ini dia rute perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari membangun fondasi, lalu masuk ke 3 pilar arsitektur, melewati inspeksi kepercayaan, melihat isi ruang kontrol, dan terakhir kita bahas daftar periksa auditnya. Sip, langsung saja kita masuk ke bagian pertama, fondasi aset digital permanen. Coba perhatikan rasio investasi dan resikonya. Mengelola aset digital secara efektif pakai Whitehead SEO itu memang butuh waktu. Biasanya sekitar 3-6 bulan buat melihat hasil yang stabil. Tapi, dengarkan ya, ini tuh investasi. Kredibilitas brand Anda bakal terbangun perlahan tapi pasti. Ujung-ujungnya, efisiensi operasional perusahaan bakal meningkat drastis. Kenapa? Karena Anda dapat arus kunjungan organik terus-terusan tanpa harus bakar uang buat iklan setiap hari. Di sisi lain, Black Hat SEO dengan segala trik manipulasinya bawa risiko fatal yang bisa menghancurkan reputasi Anda. Setelah fondasinya jelas, kita masuk ke bagian kedua, 3 pilar arsitektur SEO. Sama seperti gedung di dunia nyata, algoritma itu butuh struktur yang utuh. Nggak bisa cuma mengandalkan satu pilar saja. Technical SEO itu ibarat fondasi beton di paling bawah. Terus, on-page SEO itu desain interior ruangannya. Dan off-page SEO itu jalan raya yang menghubungkan dunia luar masuk ke gedung Anda. Ketiga pilar ini benar-benar harus saling menopang. Sekarang kita perbesar fondasi betonnya, yaitu si technical SEO. Logikanya sederhana banget. Anda bisa saja punya desain interior paling mewah atau konten paling keren di dunia. Tapi, kalau robot mesin pencari nggak bisa merayapi atau masuk ke situs Anda, ya Anda nggak bakal pernah dapat peringkat. Titik. Kecepatan muat halaman, keamanan SSL yang pakai HTTPS, dan navigasi yang bersih lewat peta situs, itu semua syarat mutlak biar pintu gedung digital Anda terbuka lebar buat Google. Geser ke area interior alias on-page SEO. Di sini fokus kita adalah bikin siap halaman web relevan banget sama apa yang dicari audiens. Nah, elemen yang paling krusial itu title tag atau judul halaman. Pastikan judulnya padat, jelas, maksimal 60 karakter, dan taruh kata kunci utama di depan. Oh ya, ingat ini baik-baik, cuma boleh ada satu tag heading 1 di setiap halaman biar hierarkinya logis. Pada intinya, semua elemen harus dirancang buat menjawab maksud pencarian orang secara netral. Biar gedung kita makin megah dan dikenal, kita butuh otoritas. Dari mana datangnya? Dari off-page SEO. Bayangkan saja backlink atau tautan dari situs lain itu sebagai sistem voting atau suara kepercayaan. Tapi ada aturan emasnya nih. Satu tautan dari situs yang super relevan dan punya otoritas tinggi, kayak portal berita nasional ternama, itu jauh lebih berharga daripada 100 tautan spam dari situs yang nggak jelas. Ini murni soal kualitas siapa yang merekomendasikan Anda. Masuk ke bagian 3, Inspektur Kepercayaan Framework EEAT. Google punya framework bernama EEAT buat mengevaluasi apakah entitas digital Anda itu aman, kredibel, dan layak direkomendasikan. Mereka mencari yang namanya experience atau pengalaman langsung, lalu expertise yang menunjukkan keahlian profesional penulisnya, authoritativeness atau pengakuan dari industri, dan trustworthiness. Kepercayaan ini mencakup transparansi platform, seperti sejelas apa halaman tentang kami, sampai memastikan koneksi website Anda benar-benar aman. Biar lebih kebayang, coba kita lihat studi kasus klinik kecantikan di Medan ini. Ini contoh sempurna buat konten yang Google sebut sebagai YMYL atau Your Money or Your Life. Karena prosedur medis itu dampaknya langsung kesehatan fisik orang, standar EEAT di sini diterapkan dengan sangat ketat. Anda nggak bisa main anonim. Anda butuh menampilkan profil dokter yang tersertifikasi, testimoni pasien yang asli, ulasan yang bisa diverifikasi, sampai liputan media lokal. Kalau Anda coba-coba pakai taktik manipulatif di zona beresiko tinggi ini, itu sama aja kayak bunuh diri digital. Jadi, poin krusialnya ada di formula pamungkas ini.
Coba perhatikan tanda kalinya. Fondasi teknis, ditambah on-page, ditambah otoritas backlink, semuanya harus dikalikan dengan skor EEAT Anda. Kenapa dikali? Karena kalau skor EEAT Anda 0, entah karena terindikasi penipuan atau penulisnya anonim, ya seluruh kerja keras teknis Anda tadi hasilnya bakal ikut 0. Hasil akhirnya, bisnis Anda bisa lenyap tanpa jejak dari halaman pencarian. Lanjut ke bagian 4, ruang kontrol, Google Search Console. Kenalkan nih, sahabat baru Anda buat memonitor kesehatan aset digital, Google Search Console. Ini bukan alat analitik biasa loh, ini ibarat alat telemetri absolut yang datanya ditarik langsung dari dapurnya Google. Di sini, Anda bisa merontongi URL spesifik buat melihat gimana Google memproses halaman Anda. Anda juga bisa melacak jumlah klik. Dan yang paling penting, Anda bisa langsung mendeteksi masalah pengindeksan sejak dini sebelum masalah itu menghancurkan traffic audiens Anda. Nah, buat secara resmi mengklaim kepemilikan real estate digital Anda, ikuti saja 4 langkah praktis ini. Pertama, inisiasi properti Anda di sistem. Kedua, verifikasi kalau Anda memang pemilik sahnya, biasanya lewat panel hosting. Ketiga, suntikan sitemap atau peta situs Anda. Kalau sudah, tinggal sabar sedikit. Sistem butuh waktu buat mengumpulkan data awal, dan biasanya dalam 28 hari, Anda sudah punya data historis yang matang buat dianalisis. Sampai kita di bagian terakhir, bagian 5, daftar periksa audit SEO praktis. Kabar baiknya, Anda bisa langsung pakai daftar periksa auditor ini sekarang juga, pakai alat gratis di browser. Cek struktur HTML di permukaan situs Anda, pastikan title tag-nya rapi dan di bawah 60 karakter. Terus, uji ketahanan teknisnya, gimana performanya pas dibuka di HP dibanding di laptop. Jangan lupa lakukan investigasi kredibilitas. Apakah profil tim Anda sudah terpampang jelas? Dan yang selalu wajib, deteksi anomali. Pastikan nggak ada trik black hat aneh-aneh kayak penumpukan kata kunci yang sembunyi di balik kode situs Anda. Sebagai penutup, yuk kita ingat lagi filosofi utamanya. Optimasi sejati itu bukan soal gimana caranya mengakali algoritma yang terus berubah-ubah. Sama sekali bukan. SEO itu murni tentang memberikan nilai nyata yang tak terbantahkan buat manusia. Lalu membungkusnya dengan infrastruktur mesin yang mulus agar mesin pencari nggak punya pilihan lain selain merekomendasikan Anda. Nah sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah Anda masih mau membuang waktu bangun istana pasir yang gampang hancur? Atau Anda sudah siap merancang gedung pencakar langit digital yang bakal mendominasi pasar? Pikirkan itu baik-baik.